dia masih mendapatkan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Lailatul Id, ya, dan juga mendapatkan malam hari raya Idul Fitri, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin imamil muttaqin qaidil gharil muhajjalin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma nawwir qulubana bil ilmi wal amal wa zaina bil ikhlasi wa sirri wal khawf wa raja ila Allah. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma azimna min syarril fitan wa afina min jamil mihan wa aslih minna ma dhahara minha wa ma batana. Allahumma naqi wa saffi qulubana minal hikdi wal hasad wal baghdha wal ujub wa jami'i amradil qulub bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puja serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kepada kita segala kenikmatannya, segala anugerah dan karunia-Nya, baik berupa nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat badan dan nikmat umur panjang. Begitu juga nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita masih bisa melanjutkan ta'lim kita walaupun di penghujung hari bulan suci Ramadan, ya. Jadi hari ini termasuk daripada hari penentuan setelah nanti sebelum maghrib apakah hilal Syawal sudah terlihat atau belum. Kalau terlihat, maka besok sudah 1 Syawal, berarti Ramadan cuma 29 hari. Tapi kalau sore ini hilang nggak terlihat, maka menjadi 30, ya, atau terlihat tapi belum sampai surut. Terlihat hilal cuma masih kecil, ya, belum sampai 4 derajat, nggak sampai surut, nggak balagha surut, nggak sampai daripada mencukupi surut, maka belum dipastikan masuk di dalam bulan yang baru. Jadi Ramadan 30 hari. Jadi dilihat kalau nggak terlihat hilal atau terlihat tapi masih kecil 30 hari. Kalau terlihat maka sudah 1 Syawal, ya, 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah sore hari ini, ya, walaupun di penghujung bulan Ramadan kita akan merayakan hari raya Idul Fitri, ya, dan juga kewajiban atas kita untuk membayar zakat fitrah. Jadi kita akan membahas sedikit tentang zakat fitrah dan juga hari raya Idul Fitri. Di sini dikatakan wa tajibu ala kulli muslim adraka ghurubi syamsi akhir yaum min Ramadan Lailatul Id, ya. Wajib bagi setiap muslim yang mendapatkan terbenamnya matahari pada hari akhir bulan Ramadan, baik hari ini malah hari 29 atau misalkan hari ke-30, dia masih mendapatkan terbenamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan Lailatul Id, ya, dan juga mendapatkan malam hari raya Idul Fitri, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah, ya, wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Misalkan ini hari-hari terakhir, setengah 4 kita masih hidup, alhamdulillah. Jam 6, ya, jam 4, jam 5, jam 6 kita masih hidup, alhamdulillah. Terbenam matahari adzan maghrib, kita masih hidup di malam hari raya Idul Fitri, maka wajib bagi kita untuk membayar zakat fitrah, ya, gitu.
Wa yakuna fadilan an ma'unatihi wa ma'unati man alaihi ma'unatihi lailatul id wa yaumihi wa ama yaligu bihi min maskan wa ziyab wa khadim in ihtaj ilaih. Ya. Dan dia mempunyai kelebihan dari kebutuhannya yang wajib dinafkahinya. Siapa tuh? Misalkan kepala keluarga yang wajib dinafkahi istrinya dan juga anaknya 2. Ya. Nah, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya dulu. Keluarganya sudah terpenuhi belum? Istrinya, kebutuhan istrinya, kebutuhan hari raya, untuk hari raya, bajunya, semua keperluannya dia udah. Anak-anak semuanya udah. Makanan untuk malam hari raya udah. Dilihat udah. Semua udah rapi. Ya. Ketupat, lontong, sambal godok, rendang, semur udah semua. Buat hari raya juga udah, malam hari raya udah, apalagi hari raya udah. Ya. Nah, kemudian dia punya khadim enggak? Pembantu. Kalau dia punya pembantu pun harus dipenuhi kebutuhannya. Ya, yang membantu dia. Oh, udah. Atau dia enggak punya pembantu. Ya. Nah, terus masih ada kelebihan uang, maka wajib baginya membayar zakat fitrah. Ya, wajib baginya membayar zakat fitrah. Kalau ada kelebihan uang berapa? Misalkan cuma buat 3,5 liter buat 1 orang. Siapa nih yang harus didahuluin, suami, istri, atau anaknya nih 2? Si suaminya dulu. Kalau 2, wah ini cukup, kelebihan duit cukup cuma buat 2 orang, zakat fitrah cuma buat 2 orang, ya udah suami sama istrinya. Kalau 3, suami, istri sama anaknya yang paling kecil. Anaknya paling besar jangan. Apalagi kalau anaknya sudah bekerja, sudah punya penghasilan sendiri, dia bayar zakat fitrah sendiri. Jadi kalau cukup buat 3, suami, istri sama anaknya yang paling kecil. Ya. Kalau misalkan cukup 4 deh. Ya, anak saya yang besar saya mau bayarin zakat fitrah, harus izin dulu sama anaknya. Ya. Anaknya yang paling besar bilang, "Nak, saya bapak keluarin ya zakat fitrahnya, bapak bayarin." Gitu. Harus izin dulu. Kalau dia, apalagi kalau dia punya pekerjaan, bisa nafkah sendiri, ya dia bisa mau bayar sendiri, jadi enggak double bayarnya. Ya. Karena zakat fitrah itu kewajiban individual masing-masing bagi mereka yang telah mampu. Lagi anaknya sudah besar, sudah punya pekerjaan, di penghujung hari raya, di penghujung hari Ramadan masih hidup, malam masih hidup, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah. Wa yakhrujuha an nafsihi wa an yalzamu nafaqatuhu min zaujatin wa waladin saghirin wa walidain. Ya, nah itu dia. Dan zakat fitrah dikeluarkan atas dirinya dan orang yang wajib dinafkahinya, daripada istrinya, anak-anaknya yang kecil, dan juga kedua orang tuanya. Wa amal walid balighul al-aqil, ya, wa amal walad al-baligh al-aqil yakhrujuha an nafsihi au yuwakkilu waliduhu au ghairihi fi ikhrajiha. Nah ini dia. Ya. Dan bagi anak yang udah baligh, udah dewasa, berakal, maka dia mengeluarkan zakat fitrah atas dirinya sendiri. Au yuwakkilu waliduhu, atau orang tuanya mewakilkan. Kayak tadi tuh. Nah, bapak bayarin zakat fitrahnya ya. Nah, nanti waktu niatnya bapaknya mewakilkan. Saya mewakilkan atas nama anak saya untuk membayar zakat fitrah. Ya, gitu. Au ghairihi fi kharajiha, ya, atau yang lainnya selain daripada orang tuanya yang mengeluarkan zakat fitrahnya. Waslu fi wujubiha maruya an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an minat tamrin aw sa'an minasyair alal abdi wal huri wal zakari wal untha wasagiri wal kabiri minal muslimin. Nah, membayar zakat fitrah itu ada dalilnya enggak? Ada. Ya, sebagaimana diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, bahwa berkata, Abdullah bin Umar ini berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
mewajibkan kepada kami untuk membayar zakat fitrah. Berapa? So'an. So'an itu nama ukuran. Kalau di zaman Nabi Muhammad, so' itu arba amdad, 5 genggaman tangan, 1 genggaman tangan Nabi Muhammad. 1 mud, 1 genggaman tangannya Nabi Muhammad. Jadi kalau di zaman Nabi Muhammad, berapa zakat fitrahnya? 1 so'. 1 so' berarti 4 mud. 1 so' itu isinya 4 mud. 1 mud, 1 genggaman tangannya Nabi Muhammad. Jadi misalkan syair, gandum. Jadi Nabi Muhammad ambil dari bawah, keluarin. Nah, segini nih, ya. Nanti yang jatuh-jatuh nggak terukur itu. Segini diukur. Berapa tuh? Sampai 4 kali. Nah, kalau udah 4 kali, itulah disebut dengan 1 so'. Kalau sekarang kurang lebih 3 liter, 3 liter setengah. Ya, 3 liter setengah itu ukuran ukuran 1 so', 4 mud. Ya, mud itu genggaman Nabi Muhammad SAW. Ya, apa yang dikeluarkan? Rasulullah memerintahkan mengeluarkan so'an minat tamar, 1 so' dari jenis tamar. Tamar itu apa? Kurma. 1 so' dari jenis tamar dan 1 so' dari jenis syair. Syair itu gandum. Berarti kan di situ gandum makanan pokok. Kemudian korma juga makanan pokok. Nabi Muhammad nggak menyebut tentang uang, ya. Makanya jelas-jelas hadisnya Imam Syafi'i jelas-jelas mengatakan nggak boleh pakai uang. Kenapa? Karena Nabi Muhammad nyebutnya syair di situ, menyebutnya gandum dan juga menyebutnya kurma. Nggak menyebut, mengatakan Rasulullah misalkan, ya, Rasulullah SAW mewajibkan untuk membayar zakat fitrah. Nah, nggak jelas zakat fitrahnya dari jenis apa. Boleh pakai duit, boleh pakai ini, pakai ini. Tapi karena Rasulullah sudah menyebutkan dengan jelas so' minas syair, 1 so' dari syair, dari gandum, berarti di situ ada bahan pokok. Harus mengeluarkannya pakai gandum atau bahan pokok. Kalau kita di sini beras, ya. Kalau kita di sini beras, ya, gitu. Nah, begitu juga kan Imam Hanafi yang memperbolehkan untuk pakai uang, tapi uangnya jangan uangnya disamakan dengan harga beras kita, tapi uangnya disamakan dengan harga gandum, bukan harga beras. Saya mau pakai uang aja, uang seharga beras 3 liter setengah, misalkan berapa sekarang? 50.000 kan? Ada 50.000, boleh deh. 3 liter setengah 50.000 dengan harga beras, bukan harga beras. Itu kalau mau pakai duit dengan taklid Imam Hanafi, bukan pakai harga beras, tapi pakai harga gandum. Gandum lebih mahal dari beras, ya. Harga gandum lebih mahal dari beras. Coba 3 liter setengah pakai harga gandum, ya. Nah, kalau pakai beras, ya beras 3 liter setengah. Beras dengan beras, jenis beras yang biasa kita makan, ya, dengan jenis beras yang biasa kita makan. Alal abdi, kepada siapa zakat fitrah itu diwajibkan? Kepada siapa? Alal abdi, kepada kepada budak, kepada orang yang merdeka, kepada laki-laki, kepada perempuan, kepada anak kecil dan juga orang besar, minal muslimin, dari golongan orang-orang muslimin, ya, dari golongan orang-orang muslimin. Wahya taharatul lisaim, ay tanqihu lidzunubi wa tathiran lahu, ya, min qauli fahish wa min kalamil ladzi fa'idata fih, ya. Nah, zakat fitrah itu adalah pembersih bagi yang berpuasa. Pembersih. Jadi kalau kita puasa sebulan, kemudian kita zakat fitrah, ini zakat fitrah ini sebagai pembersih kotoran-kotoran ketika kita menjalankan ibadah puasa. Apa aja kotorannya? Tanqiyatu lidzunub, membersihkan dari dosa. Tathiran lahu, mensucikan dari dosa. Dosa apa? Min qaulin fahish. Kadang kita puasa ngomongnya kotor, ngomong jelek, ya. Apa tuh namanya, ngomongnya nggak bagus, nggak layak. Dengan kita bayar zakat fitrah, hilang tuh dosanya. Dosa omongan-omongan kita yang jelek,
ya, yang jelek. Min qaulil fahish, dari perkataan-perkataan yang tidak layak. Wa min kalamil ladzi la faedata fih, begitu juga dari pembicaraan yang tidak ada faedahnya, yang tidak ada manfaatnya. Kadang kan kita habis tarawih santai-santai, ngopi-ngopi, ngomong dah, ngomongnya ngalur ngidul kemana-mana, ngomong yang nggak ada manfaatnya. Ya, nah tuh dengan zakat fitrah dosa-dosa yang begitu tuh terhilangkan, ya, terbersihkan dengan zakat fitrah. Fa'an Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri tuhratan lisaim minal lagwi warafathi wa tu'matul lil masakin fiman addaha qabla salati fahiya zakatul maqbulah wa man addaha ba'da salati fahiya sadaqatun minas sadaqat, ya. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan untuk membayar zakat sedekah fitrah atau zakat fitrah. Untuk apa? Tuhratan lisaim minal lagwi warafati, sebagai pembersih sebagai pembersih dan juga penyuci untuk orang yang berpuasa dari perkataan-perkataan yang tidak bagus atau yang tidak layak. Wa tu'matan lil masakin, dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Nanti kan zakat fitrah dikumpulin kemudian dibagikan oleh amil pada siapa? Miskin, fakir, miskin, ya, mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnu sabil, itu dibagiin semua, ya, dibagiin semua. Faman addaha qabla salati fa hiya zakatul maqbulah, siapa orang yang membayar zakat fitrah sebelum salat. Salat apa? Salat hari raya Idul Fitri, ya, salat hari raya Idul Fitri, maka itu disebut dengan zakat fitrah yang diterima. Jadi memang paling afdal ngeluarin zakat fitrah itu sebelum kita berangkat salat Idul Fitri. Kalau kita udah tahu nih, oh ini kriterianya tetangga saya nih miskin, ntar aja dah saya yang bagiin sendiri, ya, saya yang bagiin. Nah, nanti kalau ente mau bagiin sendiri, udah tahu sasaran siapa yang berhak mendapat, mustahik yang mendapat zakat, lebih baik baginya mengeluarkan sebelum berangkat sholat Idul Fitri, atau habis sholat subuh selesai kemudian ambil tuh zakat kasih tuh orang. Tapi kalau kita nggak tahu sasarannya, kita nggak tahu yang mana fakir yang mana miskin, kita nggak tahu, maka lebih afdal masukin ke dalam masjid atau musola biar mereka orang yang membagikan, ya, begitu. Wa man addaha ba'da shalah fa huwa shadaqatu minas shadaqat, siapa orang yang membayar zakat atau membagikan zakat setelah salat Idul Fitri, lupa, ya, misalkan dia lupa habis salat Idul Fitri, selesai 2 khutbah, diambil tuh beras kemudian dibagikan kepada fakir miskin, maka itu bukan disebut dengan zakat fitrah lagi, tapi disebut dengan sedekah aja, ya, disebut dengan sedekah. Makanya jangan lupa untuk membayar zakat fitrah, ya, zakat fitrah. Biasanya karena kesibukan dagang, kesibukan merapikan rumah, menghias rumah, akhirnya lupa zakat fitrahnya, ya. Jangan lupa itu. Wa sama Ramadan yu'allaqu qabuluhu baina samai wal ard ila an tu'adda zakatul fitri. Fa'an Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa puasa Ramadan akan terikat antara diterima atau tidak diterima antara langit dan bumi, sampai daripada menunaikan daripada zakat fitrah. Daripada Jarir, ya, dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, berkata Jarir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sauma syahrul Ramadan mu'allaqu bainas samai wal ard wa la yurfa'u ila bi zakatil fitri. Kata Rasulullah, puasa bulan Ramadan tergantung-kantung antara langit dan bumi. Wala yurfa'u, tidak diangkat kecuali dengan membayar zakat fitrah. Jadi kalau hanya puasa aja tergantung-kantung dia, nggak naik nggak turun, ngambang aja tuh puasa Ramadan. Sampai apa? Sampai membayar zakat fitrah. Kalau di zakat fitrah naik, amalan puasa kita naik, ya. Waktu zakatil fitri, kapan kita mengeluarkan zakat fitrah?
Yajuz ikhrajuha min awali lailatin fi Ramadan. Diperbolehkan membayar zakat fitrah itu dari pertama malam bulan suci Ramadan. Sudah boleh aja. Kalau di umurnya dia sampai ke hari terakhir bulan Ramadan dan matahari terbenam, maka zakat fitrahnya udah dibayar. Kalau umurnya nggak sampai, misalkan dari awal Ramadan kemarin tuh malam pertama nih saya mau bayar zakat fitrah, nggak sampai umurnya. Satu hari lagi mau Idul Fitri, satu hari lagi mau Idul Fitri, meninggal dunia. Nggak sampai umurnya di hari terakhir Ramadan. Ya, apakah itu sudah disebut dengan zakat fitrah? Enggak. Tapi itu disebut dengan hanya sedekah aja. Ya. Karena waktu zakat fitrah itu ya dia enggak mendapatkan kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Wa yusan ikhrajuha sabahil aid qabla al-khuruj ila salatil aid fa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan disunahkan mengeluarkan zakat fitrah itu pada pagi hari Aid sebelum keluar untuk berangkat salat hari raya Idul Fitri. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridai keduanya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri an tuadda qabla al-khurujin nasi ila shalah. Ya. Rasulullah memerintahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah ditunaikan sebelum manusia keluar untuk sholat, sebelum pada berangkat sholat, ya, maka segera dikeluarkan. Wa yukrahu ta'khiruha anis salatil aid illa in akharaha li nahwi gharib wa yahrumu ta'khiruha an yaumil aid. Makruh kalau ditunda-tunda sama dia, entar dulu sampai sholat id. Sampai sholat id makruh. Apalagi kalau sampai matahari terbenam. Ini hari id nih, sampai sholat id, wa khutbah, hari id udah salam-salaman silaturahmi, dia baru ingat, wah belum bayar zakat fitrah, matahari udah terbenam, haram. Ya, seperti yang tadi dikatakan kalau dia ngeluarin juga bukan zakat fitrah namanya, tapi disebut dengan sedekah, ya, hanya dengan sedekah. Gitu. Siapa yang wajib mendapatkan zakat fitrah atau mustahik? Ya, sebagaimana 8 golongan yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal amilina 'alaiha. Sesungguhnya zakat fitrah itu yang berhak mendapatkannya adalah fakir. Pertama fakir, lil fuqara'i, untuk orang-orang fakir. Orang fakir itu orang yang nggak punya pekerjaan, ya, dan harus memenuhi kebutuhannya. Misalkan kebutuhannya satu hari 100.000, dia udah cari ke sono kemari nggak didapetin, cuma 20.000, 30.000. Setengah kebutuhannya dia nggak tercukupi, setengah aja nggak tercukupi, apalagi kebutuhannya semuanya. Maka itu disebut dengan fakir. Miskin beda dengan fakir. Miskin itu punya pekerjaan dia punya pekerjaan, tapi tetap kebutuhannya belum terpenuhi juga. Misalkan satu hari dia harus memenuhi kebutuhan 100 hari, padahal dia punya pekerjaan, nggak terpenuhi. Yang dia cari ke sono kemari cuma dapat 70.000 atau 80.000, tetap aja nggak terpenuhi. Setengah kebutuhannya terpenuhi, ya lewat, tapi nggak sampai semuanya. Nah, itu disebut dengan miskin. Wal amilina 'alaiha. Amil itu orang yang bertugas untuk mengambil zakat, mengumpulkan zakat dan membagikan zakat. Itu amil. Ya. Jadi amil ini juga harus sesuai persetujuan, ya. Yang menyetujui, yang ditunjuk oleh pemerintah atau oleh hakim untuk mengurusi zakat. Wal mu'allafati qulubuhum. Mu'allafati qulubuhum itu orang yang hatinya masih lemah, seperti orang yang baru masuk ke dalam agama Islam. Supaya hatinya kuat, keyakinannya kuat, maka berikan zakat fitrah. Wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil, ya. Wa fi riqabi itu budak, ya. Wal gharimina, gharimin itu orang yang terlilit hutang.
Tapi hutangnya, ya, terlilit hutang ini bukan karena maksiat. Kalau hutangnya karena maksiat, jangan dibagi zakat fitrah atau zakat mal atau zakat yang lain. Misalkan ada baitul mal, orang datang kuculuk, tolong dong, saya terlilit hutang nih. Ente hutang berapa? Ane hutang 10 juta. Tanya dulu, kenapa ente bisa ngutang, buat apa? Iya, saya ngutang nih, kalah judi slot 10 juta. Saya minta bantuan dari baitul mal, jangan dikasih. Ya. Pokoknya kalau hutangnya untuk maksiat jangan dikasih. Ada orang datang kuculuk, saya minta bantuan dari baitul mal. Kenapa saya utang? Berapa utangnya? 5 juta. Kenapa sebab utangnya? Sebab utangnya karena saya mendamaikan utang orang lain, berkorban untuk orang lain. Ya, saya utang orang lain, bayarkan. Misalkan ada 2 orang berselisih, A dengan B. Si A, si B ini ngutang sama si A. Si B bilang udah bayar, si A bilang belum bayar. Enggak, belum bayar. Si B bilang udah saya bayar. Datang si C, udah jangan ribut-ribut. Berapa utangnya? 5 juta. Dia minjem orang. Nih, utangnya 5 juta, dibayarin ke A, beres. A sama B beres deh tuh urusannya. Nah, orang si D ngejar si C. Kenapa? Dia ente ngutang 5 juta sama nih. Padahal walaupun buat ngedamain orang, tetap aja ente disebut dengan hutang. Jadi urusan si A sama si B beres, urusan si C sama dia malah C sama D malah nggak jadi beres. Nah, ini boleh dikasih zakat fitrah atau zakat mal. Berapa utangnya? 5 juta, bayarin. Ya. Tapi kalau utangnya karena kemaksiatan nggak boleh. Wa fi sabilillah, dan orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ibni sabil, itu juga jangan dimasukkan tentang ustadz ini di dalam fisabilillah. Ya, itu hanya kaul, ya, gol yang yang tidak kuat, ya. Ustadz itu masuk fisabilillah, ustadz ini dapat zakat nih karena dia fisabilillah, enggak. Ya, itu hanya gol yang dhaif, gol yang lemah, ya. Wa fisabilillah wa ibni sabil, dan orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau kebutuhannya habis sebelum sampai tujuannya, maka berikan daripada zakat fitrah. Fardhatan minallah wallahu alimun hakim, ya. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan juga Maha hakim, ya, Maha bijaksana. Wala yasihu ta'uha liman talzamu nafaqatuhu walau kana fil asnafi zamaniyah, ya. Tidak sah memberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahinya, walaupun termasuk daripada 8 anggota yang berhak mendapatkan zakat. Ya, enggak sah tuh. Ya. Enggak sah diberikan zakat fitrah kepada orang yang wajib dinafkahinya. Saya bayar zakat fitrah buat sama istri saya aja dah. Sama istri, bayarnya sama istri. Enggak kemana-mana tuh, beras ke situ-situ aja udah. Ya. Beras ke situ, enggak. Kepada orang yang wajib dinafkahi, ya. Gitu. Nah, kemudian Idul Fitri, ya. An Umamah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal aidain muhtasiban lam yamut qalbuhu yawma tamutul qulub. Rawahu Ibnu Majah. Ya. Dari Abi Umamah mengatakan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qama lailatal aidain, siapa orang yang menghidupkan 2 malam hari Id, muhtasiban, ya. Muhtasiban itu yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, lam yamut qalbuhu yauma tamutul qulub, maka hatinya tidak akan mati ketika kelak hati manusia semuanya akan mati. Yang menghidupkan 2 malam hari raya, hari raya Idul Fitri ataupun hari raya Idul Adha, maka hatinya kelak akan hidup ketika hati manusia semuanya mati. Makanya orang-orang dulu kadang-kadang nyuruh anaknya, sono dah begadang sono di masjid, ya, Idul Fitri, Idul Adha, ya. Jadi supaya mereka itu termasuk orang-orang yang menghidupkan malam-malam di bulan malam-malam di 2 hari raya Idul Fitri. Wara'a an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahya lailatal khamsi
wajabat lahul jannah. Dari Muadz bin Jabal, semoga Allah meridainya, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menghidupkan 5 malam ini maka wajib baginya surga. Lailatul Tarwiyah, malam Tarwiyah, malam ke-8 Dzulhijjah, wa Lailatul Arafah, dan malam ke-9 malam Arafah, wa Lailatul Nahri, ya, dan malam hari raya Idul Adha, wa Lailatul Fitri, dan malam hari raya Idul Fitri, wa Lailatul Nisfi min Sya'ban, dan malam nisfu Sya'ban, ya. Yang menghidupkan 5 malam tersebut, ya, maka wajib baginya surga. At-takbir fil Aid. Nah, rawaan Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zainu a'yadakum bitakbir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perhiasilah hari raya kalian dengan bertakbir. Ya, hiasilah hari raya kalian dengan takbir. Wa yusanu takbir lirajuli yarfa'u sautah walil mar'ati yakhfidhuhu. Bagi anak laki-laki takbirnya harus dikeluarin suaranya. Kencangin Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kencangin. Walil mar'a yakhfadhu, ya, dan bagi perempuan suaranya kecil. Perempuan juga dianjurkan untuk takbir, tapi suaranya kecil. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kira-kira dia doang sendiri yang dengar, udah cukup. Jangan terlalu diangkat suaranya. Walil hadir walil musafir, dan kepada orang yang tidak pulang kampung takbir. Orang yang musafir, ya, fil manazilil wal masajid wat turuq wal aswaq, ya, orang yang musafir lagi jalan nih, ya, saya mau pulang kampung ntar malam, misalkan malam takbiran, jalannya malam, takbir ente, naik motor, naik mobil takbir, ya. Orang yang berada di dalam rumah takbir, yang ada dalam masjid takbir, yang ada di jalanan takbir, wal aswaq, yang ada di pasar-pasar, ya, takbir. Wa waqtuhu min ghurubi syamsi lailatul Aid ila ayyuharrimal imam bi salatil Aid. Waktunya kapan? Waktu takbir itu. Nah, beda takbir Idul Fitri dengan Idul Adha. Kalau takbir Idul Fitri waktunya itu setelah tenggelamnya matahari malam hari raya Idul Fitri. Tenggelam tuh matahari. Ah, itu mulai takbir. Takbir terus sampai kapan? Sampai imam sampai imam takbir di sholat Idul Fitri, ya, imam takbiratul ihram, Allahu Akbar, udah kelar takbir. Jadi setelah selesai sholat Idul Fitri nggak ada lagi takbir. Habis sholat Idul Fitri 2 khutbah, ya, setelah selesai 2 khutbah Idul Fitri nggak ada lagi takbir. Kalau mau salam-salaman pakai salawat aja, jangan pakai takbir. Karena sudah tidak ada lagi waktunya untuk takbir. Jadi waktunya takbir kapan? Tenggelamnya matahari. Di hari terakhir bulan Ramadan matahari terbenam maghrib. Biasanya kalau matahari terbenam pokoknya maghrib. Nah, itu habis maghrib baru mulai takbir. Terus nggak berhenti, ya, sampai imam takbiratul ihram di salat Idul Fitri. Salatul Aid awal Aidus Salaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aidul Fitri fi sanati tsaniyah minal hijrah. Ya, salat Idul Fitri adalah salat yang pertama dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua setelah hijrahnya Nabi Muhammad. Jadi tahun kedua setelah hijrah diwajibkan puasa Ramadan, langsung juga salat Idul Fitri, ya. Langsung salat Idul Fitri. Wahya sunnatum muakkadah. Salat Idul Fitri hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat penting, ya. Wa tashra'u jama'atun lil munfarid wa musafir wal hurri wa abdin wa dzakarin wa unsa, ya. Jadi kalau bisa punya waktu untuk mengerjakan, kerjakan. Kalau punya waktu untuk mengerjakan tapi dia kagak mengerjakan, makruh untuk ditinggalkan. Itu yang disebut dengan sunnah muakkadah. Wah, apa tuh namanya, sholat Idul Fitri semangat biasanya. Iya, saya bisa dilakuin dan saya punya waktu kerjain. Kalau punya waktu tapi nggak ngerjain, makruh, ya, sifatnya makruh. Dan juga dikerjakan, wah saya ketinggalan nih, tadi udah masjid udah sholat sholat Idul Fitri, saya ketinggalan, bagaimana nih? Ya udah sholat sendiri, lil munfarid sholat sendiri,
Wa musafir, kepada orang yang musafir, ya dianjurkan untuk sholat Idul Fitri. Lagi musafir belum sampai ke kampungnya, udah masuk waktu untuk sholat Idul Fitri, sholat, ya. Wahur, dan bagi orang yang merdeka sholat juga boleh sholat Idul Fitri. Budak boleh sholat Idul Fitri. Wa zakar wa unta, bagi laki-laki dan juga bagi perempuan. Kalau bagi perempuan, kalau mereka haid, boleh nggak ikut sholat Idul Fitri? Boleh aja, tapi ketika sholat jangan ikut, ya duduk aja, dan jangan berada di dalam masjid. Cari yang bikin sholat Idul Fitri itu di lapangan, ya. Kalau masuk ke masjid haram perempuan yang haid. Cari, wah ada nih sonono yang bikin di lapangan, saya sedang haid, ya udah pakai aja apa tuh namanya mukananya dan lain sebagainya, bawa, ntar orang sholat ya jangan sholat, udah duduk aja situ, ya duduk aja situ untuk meramaikan. Salatul Id awalu, ya gitu. Wa waqtuha ma baina tuluy syamsi ila zawal. Kapan waktunya salat Id? Ya, waktunya salat Id setelah terbitnya matahari. Ma baina tuluy syams, ya, antara terbitnya matahari ila zawal, sampai zuhur. Makanya tadi ketiduran, takbiran semalam sampai subuh ketiduran, dibangunin sholat Id nggak bangun jam 9. Wah, saya udah ketinggalan nih, masih bisa nggak nih sholat Idul Fitri? Sholat pokoknya sampai sebelum zuhur. Jam 11 masih boleh, jam 10 masih boleh sholat sendiri, ya. Wa fi'luha fil masjid afdal li syarafihi ila idza daqa fayastakhlifu fihi man yusalli wa dha'afati wal ajzah. Sholatnya gimana? Ya sholat itu pertama rakaat pertama 7 kali takbir selain takbiratul ihram. Rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Udah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, naik lagi ke atas, Allahu Akbar. Itu jangan dihitung, langsung takbir lagi 5 kali, Allahu Akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar 5 kali. Baca Fatihah, surah, ruku, i'tidal, lanjutkan sampai salam, selesai sholat Idul Fitri. Pakai khutbah nggak? Ya kagak usah. Kalau sholat sendiri nggak usah pakai khutbah, siapa yang mau dengerin, ya. Ente yang khutbah sendiri, ente yang dengerin sendiri, nggak usah, sholat aja udah, ya. Yang penting sholatnya. Paling afdal mengajarkan sholat Idul Fitri itu di masjid, ya, itu paling afdal. Di syarafihi, ya, karena karena begitu terhormatnya masjid. Illa idza daqa fayastakhlifu fihi man yusalli bi dha'fati wal ajzah, ya. Dan juga kalau misalkan banyaknya jamaah, masjid sempit, boleh pindah ke tempat yang lain. Atau karena banyaknya orang yang lemah, ya, atau banyaknya orang-orang tua, ya, maka boleh pindah ke tempat yang lain. Kaifiyah, nah kaifiyahnya tahu ya. Salatnya 2 rakaat. Yang pertama takbiratul ihram jangan dihitung. Kalau jadi imam, takbiratul ihram pertama Allah, habis niatkan takbiratul ihram Allahu Akbar, nah, itu jangan dihitung. Habis dari situ baca doa iftitah, baru takbir Allahu Akbar. Nah di situ dihitung baru 1 sampai 7 kali. Di antara 2 takbir itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Dan membaca surah yang paling afdal adalah setelah Fatihah, surah pertama adalah surah Qaf, ya. Dan juga atau surah Sabbihisma rabbikal a'la, ya. Rakaat yang kedua 5 kali takbir selain takbir berdiri. Kemudian setelah membaca Fatihah, yang paling afdal adalah membaca iqtarabatis sa'atu wan syaqul qamar, surah Al-Qamar, atau salat atau surah hal ataka haditsul ghasyiyah, ya. Dan disunahkan mengangkat kedua tangan dengan takbir di atas tuh. Wa yusan ba'da salatil khutbatain yukabiru fil ula tis'an wa fi tsaniyah sab'an. Ya, habis salat selesai, kemudian dengerin 2 khutbah. Jangan pulang dulu. Banyak kan orang pulang, habis salat pulang. Dia pikir udah kelar. Dia pikir salat Jumat, habis salat pulang. Enggak. Kalau salat Jumat khutbah dulu baru salat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, salat dulu baru khutbah. Dengerin khutbahnya, nggak sempurna. Salat Idul Fitri atau Idul Adha tanpa mendengarkan khutbah
nggak sempurna. Ya, jangan main buru-buru aja. Baru khutbah pertama udah selesai, udah main lipetin sejadah aja, mau buru-buru nih, khutbah kedua belum kelar. Ya, khutbah kedua belum kelar udah lipat sejadah, udah main mau kabur aja. Ya. Wa yusan fil aid, dan disunahkan di dalam aid adalah iktisal, mandi. Wa waqtuhu minal muntasifil lail, ya, disunahkan untuk mandi, dianjurkan mandi. Sebelum salat Idul Fitri mandi dulu. Ya, mandi itu masuk waktunya di pertengahan malam. Kalau misalkan malam takbiran udah masuk jam 1, ya, dari takbiran dari Isya tadi sampai jam 1. Ketika jam 1, saya mau mandi untuk sholat Idul Fitri, boleh nggak? Boleh, udah masuk walaupun jam 1 mandinya, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5, atau sebelum berangkat. Ya, yang penting niat. Ente mandi tapi kalau nggak niat untuk mandi sholat Idul Fitri nggak dapat pahala. Ya udah, mandi aja biasa kalau ente kagak niat. Ya, wat tatayyab, dan memakai wangi-wangian. Ya, dianjurkan untuk memakai wangi-wangian, pakai minyak wangi. Walaisa agla asyab, ya, walabisa agla asyab, dan memakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Ya, pakai pakaian yang paling bagus yang kita punya. Kalau kita nggak beli yang baru, ya, pakai pakaian yang bagus yang kita punya. Kalau kita beli yang baru, pakai yang baru. Ya, gitu. Wal khuruj min tariqi wal audah bi akhar. Keluar dari rumah lewat jalan yang kanan, pulang nanti jangan lewat sini lagi, lewat jalan yang lain, muter. Ya. Supaya kenapa? Supaya banyak ketemu orang. Supaya banyak ketemu silaturahmi dengan orang-orang yang lain. Wa tahniyatu likulli muslim, dan mengucapkan salam kepada setiap muslim yang lewat. Assalamualaikum, salaman, apa kabar? Ya, minal aidin wal faizin wal makbulin. Ya, qulu am wa antum bi khair. Ya, gitu. Ucapkan salam kepada setiap muslim. Ya. Wal fitru qabla al khurujihi wal ula bitamar. Dan sebelum sholat Idul Fitri, ya, makan dulu. Paling enggak lebih utama makan dengan kurma. Makan kurma sebiji, 3 biji, minum teh manis atau air putih, baru berangkat untuk sholat Idul Fitri. Kenapa? Untuk menandakan bahwa hari tersebut 1 Syawal. Kenapa 1 Syawal? Ya kan kemarin sebulan kita tiap pagi udah nggak bisa makan karena sholat. Artinya Ramadan udah berakhir, pagi udah boleh makan lagi. Ya, begitu. Jangan makan ketupat dulu, ngantuk ini dah. Ya, kekenyangan ngantuk. Wa masyi bitakbir wa bisakinati wal wiqar. Ya, dan juga berjalan dengan takbir, keluar dari rumah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sampai ke tempat kita sholat. Ya, jalannya tenang, jangan buru-buru, tenang, santai, wal wiqar, tenang, santai. Ya, fi ziyadati wa ta'at wa tarkul lil munkarat. Ya, hakikatnya itu adalah, ya, di dalam hari raya Idul Fitri itu kita menambah ketaatan kepada Allah, wa tarkul munkarat, dan juga meninggalkan kemungkaran, wa qurbu min rabbil bariyat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa takhallaqu bi akhlaqi khatamin nubuwah, ya, dan juga berakhlak dengan akhlaknya Nabi Muhammad. Ya, jadi pas di hari Id, ya, tinggalin kemaksiatan, tinggalin kemungkaran, perbanyak ketaatan, lebih banyak lagi mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lagi berbuat maksiat. Nih udah Ramadan udah kelar, baru diampunin dosanya. Satu Syawal udah buat dosa lagi. Ya, baru diampunin, 1 Syawal udah buat dosa lagi. Ada dosa yang kita kadang nggak sengaja, nggak taunya itu maksiat. Ya, kita nggak tahu ini maksiat, nggak taunya itu maksiat. Apa? Wah, ini mumpung Lebaran nih, ya, mumpung Lebaran, mumpung Idul Fitri, ya, jadi bisa salaman sama perempuan kan maksiat. Ya, salaman sama anak tetangga nih, mana cakep banget lagi, silaturahmi ke situ dah. Jadi silaturahmi dibuat topeng sama dia untuk maksiat. Lebaran dibuat topeng, ya, padahal itu kemaksiatan. Nah, ini sesama tetangga mau silaturahmi boleh, tapi nggak boleh salaman. Kalau bukan mahram nggak boleh salaman.
Untuk menghormatinya angkat tangan. Innal aidin faizin. Wah, itu kan jabar khotir, ya. Apa tuh namanya? Jabar khotir tuh basa-basi sama tetangga boleh, ya. Tapi nggak boleh berbuat maksiat. Megang tangannya yang bukan mahramnya maksiat itu namanya. Ya. Gitu. Jadi di hari raya Idul Fitri, setelah kita diampunkan dosa kita, jangan lagi berbuat kemaksiatan. Tahan diri kita, ya. Perbanyak ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak seperti akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaisatil aid liman laisal jadid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid, ya. Bukanlah disebut hari raya, ya, hanya untuk orang yang memakai pakaian baru. Sesungguhnya yang disebut dengan hari raya adalah kepada orang yang ketaatannya bertambah kepada Allah. Walaupun dia nggak pakai baju baru, tapi taatnya bertambah kepada Allah, itu disebut dengan orang yang merayakan hari raya. Habis sholat sholat hari raya Idul Fitri, ya, subuhnya berjamaah ke masjid lagi, zuhurnya ke masjid lagi, jamaah asar, maghrib, isya, terus begitu. Itu namanya bertambah. Jangan ke masjid cuma Ramadan doang, ya. Selesai Ramadan, 1 Syawal, 2 Syawal udah nggak ke masjid lagi, ya, udah nggak sholat taraweh lagi. Padahal Ramadan itu banyak mendidik kita selama 1 bulan. Kalau kita sudah merasa terdidik, itu sudah pengalaman kita. Ramadan membangunkan kita jam 3:30. Harusnya selesai Ramadan kita bangun lagi. Jangan selesai Ramadan udah tidur lagi, ya. Ramadan ngajarin kita untuk sholat subuh berjamaah. Kita Ramadan full, setiap subuh berjamaah terus. Selesai Ramadan kendor lagi, ya. Kencangnya di Ramadan doang, selesai Ramadan kendor lagi. Banyak sahabat Ramadan ngajarin kita nggak meninggalkan sholat witir setiap malam, ya. Nah, kita sholat witir lagi setelah habis sholat isya. Walaupun nggak ada Ramadan, kebiasaan di bulan Ramadan lanjutin lagi. Jangan diputus kebiasaannya. Ramadan ngajarin kita baca Quran mulu. Selesai Ramadan tutup lagi tuh Al-Quran. Ntar buka lagi, Ramadan akan datang, ya. Terusin, ya. Itu disebut dengan orang yang merayakan hari raya. Jadi kebiasaan di bulan Ramadan dilanjutkan setelah Ramadan, ya, bukan diputus tapi dilanjutkan. Walaisal aid liman tajammul bil malbus wa markub wa innamal aid liman ghufirat lahu dzunub. Bukanlah disebut orang yang merayakan hari raya bagi orang yang membangga-banggakan malbus, pakaiannya. Pakaian saya nih amu, belinya di condet amu, ya. Sarungnya sarung bagus, main bangga-banggaan pakaiannya, enggak. Wa markub, atau bangga-banggaan dia punya kendaraan. Kendaraan saya baru ngambil kemarin tuh di dealer, kendaraan yang paling mahal. Nih baru, ini disebut dengan hari Id, bukan. Tapi yang disebut dengan hari Id adalah liman ghufirat lahu dzunub, kepada orang yang dosanya diampuni sama Allah. Dosanya diampuni sama Allah, atau orang yang merayakan hari raya Idul Fitri, ya. Tanda-tanda orang yang puasanya diterima oleh Allah, ya, sholat malamnya diterima, bacaan Qur'annya diterima. Selesai Ramadan kelihatan ada tandanya. Apa tandanya? Tandanya itu raqqat qalbu wa bakat ainu, ya, hatinya makin lembut hatinya, ya, udah nggak keras lagi, orangnya nggak keras. Itu tanda-tanda amalan diterima. Wa bakat ainu, air matanya mudah menangis kalau dengar ayat-ayat Al-Quran, dengar tentang keagungan Allah, gampang nangis matanya. Nah, itu amalannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata seseorang kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ya, dia mengatakan, inna marahu yakul khubzan bila idam. Ketika hari raya, Sayyidina Ali itu makan hanya roti, dan juga roti tanpa lauk pauknya, cuma roti doang, roti air putih, nggak ada lauk pauk. Ini hari Id, ya, yaumul akal wa syurub, harinya makan, harinya minum. Tapi Sayyidina Ali enggak, cuma di rumahnya tuh cuma ada roti sama air putih doang, nggak ada lauk pauk. Dikatakan, ya Amiral Mukminin, hada yaumun Id, hada yaumu Id, wa anta taqulu hadzal khubuz, faqala karamallahu wajha hada yaumul lana Id
wa gadan lana id wa kullu yawm la na'sillaha ta'ala fihi lana id. Ya, Sayyidina Ali mengatakan, orang itu mengatakan, wahai Amirul Mukminin, ya, ini hari adalah hari raya, hari Id. Kenapa kau hanya makan roti aja sama air putih? Ya, bagi Sayyidina Ali mengatakan, ya, bagi saya hari ini hari Id, besok juga hari Id. Ya, setiap hari yang saya lewati tanpa maksiat kepada Allah itu hari Id. Jadi kalau ente kan hari Idnya nih doang, besok udah kagak Id lagi. Ya, besok udah maksiat lagi, besok udah gini lagi. Ya, tapi kata Sayyidina Ali, setiap hari menurut saya Id. Yang tidak dilewati dengan kemaksiatan, maka itu disebut dengan Id. Itu yang disebut dengan hari raya. Itu yang perlu dirayakan. Kenapa? Kalau berjalan 24 jam tanpa maksiat kepada Allah, itu disebut dengan hari Id. Ya. Wallahu alam. Al-Fatihah bil qabul. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan segala dosa-dosa kita, Allah murahkan rezeki kita, Allah berkahi keluarga kita, Allah berkahi anak istri kita, dan Allah Subhanahu wa taala berikan maghfirah kepada kita, Allah berikan rahmat kepada kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita itu minanar, pembebasan daripada api neraka. Allah menerima zakat fitrah kita. Allah Subhanahu wa taala menerima takbir kita, tahmid kita, tahlil kita. Allah Subhanahu wa taala menerima sedekah kita, dan Allah Subhanahu wa taala menerima segala amalan kita di bulan suci Ramadan, baik di pagi hari, siang hari, sore hari maupun di malam hari. Allah Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sul wa ma'mul salahni sya'ni zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah. Dafiyatan likulli syarr jalibatan likulli khair lana wa liwalidina wa auladina masyayikhina fid din fil afiyah. Karimna bi kamil futuh wal munakh wa rusukh wa sah jasad wal qalbi ruh. Karimna bi kamil ilm wal amal khasyah wal mutaba'ati li rasulillahil azam wa rizqna linas waqtim lana wa lakum husna fi khairil lutfin wa afiyah jamila syamilah li khairat dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Ya Rabbana atarafna bi annana qatarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba tagsil li kulli hawbah wastur lana al-awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw sahbah wal muslimina ajma' amin ya rabbi sama' fadlan wa judan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahda bi kulli suli salla wa sallam rabbi Abi wa alihi wa sahbi idada tashi sahbi walhamdu lil ilahi fil bad'i wat tanahi amnan kathiran daim mahbatan nasa'i subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.